Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah tren penelitian bidang ilmu komputer, dan hari ini adalah pertemuan ke-13 ya. Berarti tertinggal 2 pertemuan lagi paling tidak. Nanti kita lihat ya apa saja yang sudah kita pelajari sama ini. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Ada, kalau lihat di layar sini ada Alvaris, ada Hafiz, ada Teddy, ada Hendra ini, kemudian ada Setiawan, ada Yuniar juga. Bentar saya lihat dulu ya di partisipan. Ada ya sekali lagi Hendra, kemudian Khairun Nisa, Teddy Perdana, Setiawan, Siska Aminati Adi, Rosi Fanane, Tina Puspitasari, Tanuwijaya, kemudian Ahmad Raisa Rabial, Sukma Jayadi, Tahtaruli Ramadhani, dan Alif Ma'ruf Syahbana. Jadi sementara ada 17 orang yang sudah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini, dan kita masih menunggu rekan-rekan yang lain. Sambil menunggu ini saya siarkan maaf sebentar. Saya coba live streamingkan lagi nih di YouTube channel saya itu. Kalau kemarin itu sudah saya upload juga atau sudah saya unggah juga. Jadi ada 2 versi kalau tidak salah, versi yang live streaming yang seperti ini, dan juga versi yang saya unggah ulang dari hasil rekaman Zoom meetingnya. Mungkin ada perbedaan hasil rekaman ya. Bisa jadi yang dari Zoom meeting itu lebih bagus, atau bisa jadi yang live seperti ini lebih bagus. Jadi kalau yang live sekarang itu kan memang untuk rekan-rekan yang langsung bisa menonton di ini. Kalau misalkan ada gangguan dengan koneksi di Zoom meetingnya. Baik, coba kita lihat dulu materi yang kita sudah lalui sementara ini. Baik, sudah ada 22 orang. Nanti kita sapa lagi ya. Apa kabar Alvaris? Alhamdulillah Pak, baik. Terima kasih. Baik, cukup mewakili ya untuk rekan-rekan. Nah sekalian saya kira, bentar. Yang pertama saya mohon maaf, ini belum sempat saya unggah ke LMS atau e-learning karena memang masih ada gangguan di e-learningnya. Jadi sampai kemarin atau sampai tadi malam itu juga sudah masih saya lihat, saya tidak bisa mengakses dari beberapa jaringan dari IndiHome dan dari XL itu tidak bisa masuk. Kemarin informasi dari Pak Boy bahwa memang ada gangguan di server untuk Stimik Banjarbarunya. Jadi websitenya e-learning kita itu melekat kepada websitenya Stimik Banjarbaru. Jadi kalau ada masalah di server Stimik Banjarbaru maka e-learningnya juga bermasalah. Di situ juga ada jurnal ilmiah Stimik Banjarbaru juga include di situ. Karena saya menghidupkan yang ini dulu ya. Nah ini saya hidupkan yang di YouTube dulu. Baik, kita lihat sebentar. Kalau dari judulnya mungkin sudah bisa ditebak ya, bukan ditebak lagi, sudah bisa dilihat. Kita akan mencoba membahas yang kaitannya dengan Internet of Things gitu ya. Nah, ini menarik kenapa? Karena memang menjadi tren penelitian bagi hampir semua orang ya, termasuk juga mahasiswa. Dan kalau kita amati nanti sama-sama di penelitian-penelitian yang sudah diusulkan dan didanai oleh Dirjen Dikti melalui program kreativitas mahasiswa, maka tema ini adalah yang paling banyak yang seingat saya. Jadi dari sekian kali kita bertemu dan dari sekian banyak bidang ilmu komputer dan sub bidangnya yang sudah kita bahas kemarin itu, ini adalah yang paling banyak. Nanti kita amati ya. Jadi saya pun membatasi hanya kalau tidak salah 15 ini. Kalau saya search itu masih ada lagi ternyata, dan karena memang waktu kita terbatas, jadi saya batasi di slide ini hanya ada 15 nanti penelitian yang terkait dengan Internet of Things itu dan berasal dari mahasiswa. Nah, jadi nanti kita lihat ya rekan-rekan mahasiswa kita di kampus lain itu mereka banyak membahas tentang apa. Tapi intinya yang kaitan dengan IoT ini masih sangat-sangat
menjadi tren pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Baik, kita lihat apa yang sudah kita bahas ya, yang menjadi sub bidang dari ilmu komputer yang dilakukan oleh banyak peneliti di luar sana. Di antaranya yang sudah kita pelajari atau bahas itu kaitannya dengan robotika dulu, atau pertama ya. Kemudian kaitannya dengan data atau text mining, kemudian komputasi juga sudah kita bahas, kecerdasan buatan atau AI, kemudian jaringan komputer atau computer network, kemudian elektronika dan instrumentasi, ELINS ya, kemudian rekayasa perangkat lunak, kemudian kita juga sudah membahas tentang image processing dan juga video processing, walaupun ini sebenarnya bahasannya masih cukup banyak ya di kedua ini, dan saya kira ini juga banyak dan masih banyak dilakukan penelitian di bidang ini oleh peneliti-peneliti di luar sana. Kemudian security system, kriptografi, bahkan kalau diamati atau diulang kembali ya materi yang kita sudah pelajari sama-sama dulu, contoh-contoh penelitiannya. Ada jurnal yang khusus membahas tentang sub-sub bidang yang kita bahas ini. Ada jurnal yang khusus membahas tentang image processing atau video processing, security system juga, kriptografi atau NLP, atau nanti IoT. Juga ada nanti ya jurnal yang khusus membahas tentang IoT ini. Jadi isinya tentang IoT semua. Nah, jadi kalau maksud saya kalau nanti ada rekan-rekan yang mungkin berkeinginan untuk meneliti di bidang ini atau yang terkait bidang ini, maka jurnal itu bisa menjadi salah satu rujukannya. Karena apa? Karena semua papernya yang ada di dalamnya itu membahas tentang IoT. Apa saja yang nanti ada di sana kita lihat ya. Nah, kita masih menyisakan dua tadi ya, internet optik yang akan kita bahas hari ini, dan juga nanti sensor atau wireless network di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita akan coba bahas dulu IoT ini. Apa itu IoT? Mungkin ada yang tahu atau pernah membaca atau pernah mempelajari atau bahkan pernah melakukan penelitian tentang ini. Teddy mungkin? Nah, Pak. Belum ya? Atau Siska Minati? Ya, Teddy? Sudah, Pak. Pernah. Sudah pernah? Alhamdulillah. Coba disebutkan sedikit atau kaitannya dengan IoT ini apa? Teddy, coba silakan. Biasanya itu kayak alat home security itu loh, Pak. Home security. Yang terhubung sama internet gitu. Baik, bagus ya contohnya ya. Kalau di rumah sudah menggunakan perangkat ini belum, Teddy? Belum, Pak. Belum ya. Tapi sudah tahu ya, ada ya, sering membaca, melihat gitu ya. Baik, mungkin ada lagi rekan lain yang sudah pernah tahu tentang IoT. Jadi IoT ini memang jadi tren banyak perangkat ya. Jadi intinya nanti kita lihat pengertiannya IoT ini apa sambil jalan ya. Nah, secara teori IoT ini sebentar kok dia mundur. Saya minimize dulu ya biar tidak mengganggu ini tulisan gambarnya. Nah, IoT ini mengacu kepada perangkat-perangkat yang jumlahnya sangat banyak ya. Billion ini mungkin jutaan maksudnya ya. Physical device baik itu komputer, kemudian smartphone, ataupun mungkin nanti lampu, ataupun apapun gitu ya yang terhubung. Intinya semuanya itu terhubung ke internet. Nah, dan masing-masing itu ada yang sifatnya collecting or sharing data. Jadi ada yang mengumpulkan data, kemudian ada juga yang saling berbagi data gitu ya. Nanti kita lihat apa maksudnya ya. Nah, ini ada juga pengertian lain dari IoT. IoT integrates the interconnected. Artinya gini, IoT itu adalah yang berkaitan atau berhubungan dengan human culture. Human culture itu kebiasaan manusia gitu ya, kemudian segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kemudian keterkaitannya juga dengan digital information system atau sistem informasi yang bersifat digital, kemudian yang tidak kalah penting dan pasti itu adalah terhubung ke internet ya. Nah, itu menurut Aston tahun 1999 ya, itu adalah IoT. Jadi kalau ditanya nanti IoT itu apa ya, kurang lebih seperti ini ya, keterkaitan antara kebiasaan manusia atau budaya manusia tentang segala sesuatu dan juga keterkaitannya dengan sistem informasi yang secara digital ke internet gitu.
Jadi tadi sudah disebutkan, intinya ada keterkaitan segala perangkat itu ke internet. Nah ini kalau yang definisi dalam bahasa Indonesia ya. Ini sudah sempat saya sampaikan waktu tanggal 9 September di 2020 yang lalu ya, di seminar di STA Print Yogyakarta. Jadi saya sampaikan juga, saya diminta untuk menyampaikan tentang robot berbasis IoT. Jadi saya perlihatkan juga robot yang menggunakan atau terhubung ke perangkat internet yang sudah pernah saya coba kerjakan gitu ya. Nah, perangkat komputasi yang sangat terkait, jadi intinya sama seperti tadi, dan masing-masing perangkat itu, masing-masing perangkat itu punya pengenal unik. Jadi segala sesuatu yang terhubung ke internet itu jarang yang tidak memiliki ID atau identitas unik ya. Dan intinya masing-masing itu juga bisa melakukan proses transfer data. Jadi bahkan tanpa bantuan atau interaksi manusia, maksudnya tanpa bantuan itu dia sudah secara otonom gitu ya, melakukan proses transfer data atau melakukan tadi mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu maksudnya dia misalkan di program untuk mengcapture segala yang bergerak gitu. Nah itu namanya kan mengumpulkan informasi berupa video ataupun berupa citra gitu. Kan ada ya perangkat misalkan CCTV yang terhubung ke perangkat internet dan itu sudah diprogram kalau misalkan ada gerakan baru direkam. Kalau tanpa ada gerakan, jadi ada videonya itu video statis gitu, tidak ada gerakan, tidak ada mobil lewat, tidak ada sepeda motor lewat, atau tidak ada manusia yang jalan gitu, itu tidak direkam. Bahkan mungkin kalau yang di sekarang itu ya banyak perangkat CCTV yang berbasis IoT ini yang bisa mendeteksi itu mukanya siapa, jadi dia tahu, atau minimal mendeteksi itu manusia, nanti dikasih diberi boundary gitu ya. Kemudian kalau misalkan itu selain manusia maka diberi boundary dengan warna yang lain. Nah itu ya, jadi ini tadi beberapa pengertian dari IoT. Nah, melihat dari sejarahnya sendiri, IoT itu sejak pertama kali mungkin ini salah satu saja ya yang menyebutkan istilah IoT itu di tahun 1999, tadi si Kevin Aston. Jadi sudah memang cukup lama ya, ini tahun 99, saya itu angkatan 1998 untuk S1-nya dulu. Jadi ya angkatannya saya dulu kuliah. Memang ini saya dulu mungkin termasuk yang belum pernah mendengar ini ya sampai lulus kuliah itu kira-kira itu kuliah S1. Jadi memang awalnya dicanangkan itu kira-kira tahun itu ya 1999. Namun memang pada saat itu belum ada teknologi yang mengcover dari visi atau visi itu apa sih namanya? Bukan vision penglihatannya, visi itu tujuan atau apa sih namanya, cita-cita gitu ya kurang lebih ya, visi ke depan. Jadi ya, pada saat itu teknologinya kan masih cukup terbatas, jadi cara atau mungkin media untuk menghubungkan segala sesuatu itu ke internet, karena memang internet waktu itu juga masih cukup baru. Jadi saya pun kenal internet itu masih ya, kalau chat itu masih menggunakan teks biasa gitu ya. Nama aplikasinya kalau tidak salah dulu MIRC itu aplikasi chat. Jadi kita tidak tahu orangnya siapa, kecuali nanya hai itu siapa gitu. Baru nanti kalau dijawab, kalau tidak ya kita tidak bisa komunikasi secara ini. Kalau sekarang kan sudah pakai video call atau bahkan seperti yang sekarang ya, di video conference yang model seperti ini. Baik, ada lagi yang juga menyampaikan ini sudah didiskusikan sebenarnya dari tahun 1980-an ya dan 1990-an. Jadi bahkan ide untuk menambahkan atau menghubungkan segala macam sensor kemudian bisa dimonitor dari jarak jauh gitu ya, atau dari tempat lain atau secara nirkabel. Nah itu juga sudah diidam-idamkan dari dulu. Jadi memang kalau kita kan sekarang tinggal pakai gitu ya, tinggal gunakan. Tapi ide-ide dan teknologinya memang sudah dari cukup lama dicanangkan oleh orang-orang di luar sana. Baik, kita lihat lagi. Nah, seberapa besar di luar sana atau sekarang ini IoT itu? Jadi kalau di perkiraan ini salah satu saja ya. Mungkin ada lagi perkiraan yang lebih akurat dari ini, sekitar 41,6
billion ya, miliar ya. Billion itu kalau million itu juta. Ini coba billion itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Jadi Miliar, billion. Pak. Hah? Billion kan, Pak? Miliar ya Miliar. jadinya. Miliar, Pak. Oh iya, baik. Juta. Ya, ada lagi? Setahu aku kalau million itu juta sih kalau di bahasa Indonesianya. Kalau billion. Kalau kalau billion billion, tahu. kalau miliar Iya, ya. benar, Pak. Baik, oke, terima kasih responnya. Nah, saya senang kalau ada yang berinteraksi seperti ini. Baik, menurut informasi yang di sumber yang sudah kita dapatkan ini, tahun 2025 nanti bisa jadi lebih dari 41,6 miliar perangkat yang terhubung secara entah itu nirkabel ataupun melalui kabel ya. Intinya semua terhubung ke internet, apapun itu perangkatnya, dan itu perkiraan ya. Jadi ini mungkin bisa jadi nanti bisa lebih banyak dari perkiraan ini. Jadi dari sumber yang saya dapatkan itu kurang lebih demikian jumlahnya. Nah, kita coba lihat tadi sekilas, atau tadi sudah menyebutkan contoh-contohnya ya, beberapa di antaranya. Ini kalau memang saya belum juga punya ini yang light bulb that can be switched on using a smartphone. Jadi switch on nih maksudnya ya. Jadi sebuah perangkat atau lampu yang bisa dihidupkan dengan menggunakan aplikasi di telepon pintar atau smartphone. Nah, saya tidak punya ini, tapi saya yang punya itu adalah smart breaker namanya. Smart breaker. Jadi seperti MCB, tahu MCB ya, yang ada di meter listrik itu. Nah, kalau kita berlangganan listrik PLN itu kan di depan rumah ada meternya. Nah, di meternya itu ada saklarnya. Nah, saklarnya itu namanya MCB. Nah, yang saya punya adalah model MCB seperti itu, tapi dia bisa dimatikan dan dihidupkan dengan smartphone. Nah, ini sebetulnya saya tidak bawa barangnya, tidak juga tadi menyertakan ininya fotonya. Namanya smart breaker ya. Jadi smart breaker. Jadi intinya itu saklar, dan jadi bisa dihubungkan ke apa saja, tidak hanya lampu, tapi juga mungkin perangkat lain, pemanas air kah, atau misalkan TV kah, atau mesin pompa kah, atau apapun gitu ya yang mau dikendalikan ataupun mau dimati dan hidupkan. Nah, itu. Jadi yang saya punya itu. Kemudian motion sensor or a smart thermostat. Nah, ini kurang lebih seperti tadi. Ini kalau di jalanan sekarang mungkin kalau ada yang mengamati ya, kalau dulu kan ada saklarnya tuh di lampu-lampu jalanan. Tapi kalau sekarang itu dia sudah tidak lagi menggunakan saklar. Jadi ada sensor yang ini ada termostat nih, maksudnya untuk panas ya. Termostat ini biasanya di setrikaan atau di pemanas air. Tapi ini kok hubungannya ke street light? Oh, maksudnya mungkin kalau termostat itu kalau pas siang hari itu ya, itu kan cuacanya panas dan itu tidak memicu termostatnya untuk menyalakan lampu. Tapi kalau misalkan pada malam hari dengan suhu tertentu, itu memicu nanti termostatnya untuk menghubungkan lampu jalanan ke sumber listrik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada juga kata ini yang menggunakan motion sensor yang tadi saya sampaikan. Itu motion sensor untuk kamera CCTV. Jadi kalau ini mungkin motion sensor untuk lampu jalanan. Nah, yang sekarang ada itu mahasiswa saya, bimbingan saya itu sedang melakukan mengusulkan penelitian bagaimana dengan menggunakan motion sensor itu membuat toilet yang lampunya itu smart gitu atau pintar. Jadi kalau misalkan ada orang sedang akan menggunakan toiletnya, kemudian nanti lampunya akan nyala sendiri. Nah, selama orangnya itu ada di dalam, dia akan terus nyala lampunya. Nah, pada saat nanti orang sudah tidak ada, dia akan mematikan selama beberapa detik kemudian gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya tujuannya dalam rangka untuk efisiensi atau penghematan listrik ya. Jadi permasalahannya kemarin itu karena seringkali ditemukan lampu-lampu di toilet itu dinyalakan, tapi pada saat orang tidak menggunakan lampunya tetap menyala seperti itu. Jadi karena itulah diusulkan untuk membuat smart lamp-nya. Nah, kemudian ini bukan perangkat mainan anak-anak ya, jadi sudah banyak, saya lupa namanya itu, ada perangkat yang bukan perangkat mainan, tapi saya lupa namanya, harganya sekitar 5 juta sampai 6 jutaan itu. Kecil aja barangnya, mungkin segenggam tangan saya ini. Itu bisa terhubung ke internet, nanti dicari tahu ya. Saya lupa namanya, terus terang. Saya kalau ingat saya sebutkan nanti.
nama ininya, nama mainannya. Itu harganya sekian. Di Indonesia juga ada yang jual itu. Jadi kita bisa ajak ngomong dia, walaupun dia hanya ngomongnya bahasa mesin gitu ya. Jadi dia terhubung ke internet, jadi dia bisa mengenali muka kita. Kalau misalkan kita perintahkan apa, misalkan dia punya juga kubik yang kita bisa perintahkan untuk ambil, kemudian kita bisa minta serahkan ke kita, minta bawakan gitu. Dan kalau misalkan dia diletakkan di atas meja, itu kalau dia jalan-jalan, kalau misalkan dia mendekati ujung meja, maka dia tidak akan jatuh, ada sensor di bawah mainannya. Nah, memang secara teori itu tidak bisa digunakan oleh anak-anak dalam di bawah umur tertentu ya. Jadi memang ada batas umurnya, karena kalau anak kecil seperti mungkin anak saya paling kecil umur 2,5 tahun, itu kalau mainan segitu mungkin dilempar-lempar gitu, sekali lempar langsung pecah gitu. Jadi memang untuk anak-anak, tapi dengan minimal umur sekian tahun, mungkin di atas 9 tahun bisa jadi ya, karena itu harganya mahal. Kalau diberikan ke anak yang di bawah 5 tahun atau di bawah 9 tahun, itu bisa jadi nanti bikin rusak aja, buang-buang dana. Baik, ada lagi ternyata ini sebuah mesin jet yang dipasangi beribu-ribu sensor, dan nanti sensornya itu akan mengumpulkan data dan mentransmisikannya atau mengirimkannya ke ke main controllernya. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat kinerja dari si mesinnya. Jadi putarannya cukupkah, berapa panasnya, berapa angin yang tenaga yang dihasilkan, segala macam ya, banyak ya. Jadi kalau dia menyebutkan itu ribuan sensor, berarti ada banyak sekali parameter-parameter yang diukur dan ditransmisikan atau dikirimkan ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengoperasian secara terus menerus. Pada saat dia dioperasikan kemudian dikontrol itu apakah ada masalah segala macam ya. Jadi biar lebih efisien kalau di sini. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh Teddy yang kaitannya dengan smart city, ini dalam salah satunya ya. Jadi salah satu bagiannya. Jadi kalau misalkan di rumah smart home gitu, tapi kalau yang lebih jauh ada smart cities. Nah, di Banjarbaru itu kan ada juga sudah dicanangkan oleh pemerintah Banjarbaru, pemerintah kotanya. Tapi memang saya kurang tahu ya apakah sudah jalan secara maksimal apa tidak. Kadang-kadang ini kan karena memang isu nasional digadang-gadang jadi smart city yang beneran gitu. Jadi kadang-kadang hanya proyek tidak kontinu gitu. Jadi misalkan proyek selama wali kota si A menjabat, kemudian selama pas wali kota yang lain itu tidak diteruskan, ada program yang lain. Tapi memang ini secara nasional ya, itu banyak memang beberapa daerah itu sudah melaksanakan ini. Jadi misalkan kalau belanja kemana cukup menggunakan KTP-nya saja, karena di KTP-nya itu kan ada ID, ada RFID-nya. Jadi kalau misalkan dia tidak terhubung ke data misalkan banking kita, bank ya. Jadi kalau misalkan mau kemana belanja itu tidak ATM-nya tertinggal tapi KTP-nya bawa, ya udah pakai KTP aja bayarnya. Nah, mudah-mudahan seperti itulah yang diinikan. Kalau misalkan mau masuk ke mana gitu ya, bioskop misalkan, aduh ini tidak bawa uang nih, sudah bawa KTP aja, nanti langsung dipotong biaya ke bioskopnya itu menggunakan itu tadi rekening bank yang sudah terhubung ke data situ ya, ke data KTP-nya. Tapi memang tidak mudah ya untuk menghubungkan data itu, karena memang apalagi sekarang itu yang rentan untuk pencurian data yang kaitannya dengan KTP. Mungkin ada yang didiskusikan dulu. Sebelum kita lihat contohnya, ini sudah berjalan kurang lebih 24 atau 25 menit ya. Baik, ambil kita lihat. Sekarang kita lihat contoh, karena ini adalah mata kuliah tren penelitian. Jadi mau tidak mau kita harus melihat penelitian apa saja yang sudah ada dan lagi tren di luar sana gitu ya. Lagi tren itu artinya sampai sekarang masih dilakukan oleh orang, sampai sekarang masih dikerjakan, masih banyak peneliti yang meneliti kaitannya dengan hal itu ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai tren. Nah, ini tadi yang saya katakan salah satu jurnal di luar sana yang khusus membahas tentang Internet of Things atau IoT ini ya. Jadi ini dari IEEE, mungkin kalau kawan-kawan nanti mencari tahu IEEE ini apa. Nah, IEEE ini banyak mengeluarkan standar-standar, misalkan standar untuk
kabel, standar untuk penerangan dan lain-lain ya banyak ya. Jadi kalau misalkan nanti lihat itu standar IEEE berapa gitu. Termasuk dia juga komunitas yang kaitannya dengan penelitian-penelitian ini. Jadi kalau misalkan jurnal ini adalah termasuk jurnal yang kelas atas. Kalau mau masuk ke sini atau publikasi ke jurnal ini biasanya yang diterbitkan oleh IEEE maka itu harus kualitasnya sangat bagus gitu. Bukan hanya bagus tapi sangat bagus biasanya. Jadi kita coba lihat saja, amati dan cermati ya. Ini saya sudah coba carikan contoh-contohnya. Nah, coba saya bentar. Nah, ini adalah kalau dimasuk ke jurnal tadi ya, Internet of Things Journal tadi dari IEEE, maka ini artikel yang populer di situ. Jadi ada 5 paling tidak artikel yang populer itu dalam artian banyak dibaca orang, banyak di download atau banyak disitasi orang, maka dia beri ranking 5 ini. Jadi saya pun tidak mengubahnya, jadi tidak saya asal comot. Jadi saya ambilkan betul-betul yang mereka anggap memang ini adalah yang 5 terbaik gitu ya, top 5 lah istilahnya ya. Nah, yang pertama itu Internet of Things for Smart Cities. Nah, ya tadi ya, ini banyak sekali orang ngambil referensi dari sini, dari paper ini. Terus saya tunjuk dulu. Nah, ini saya pikirkan dulu. Nah, ini dia. Kemudian a vision of IoT, application, challenge, and opportunities with China perspective. Jadi ini dari orang Cina ya. Jadi visi dari IoT, aplikasi, tantangan, kesempatan dengan atau berdasarkan perspektif dari Cina. Kemudian edge computing. Nah, ini ada, rasanya kita pernah membahas ini ya, edge computing. Ini saya lupa di bahasan sub bidang apa. Nanti bisa diulangi lagi ya, bisa dilihat lagi di situ. Saya lupa. Mungkin ada yang ingat edge computing itu apa dulu ya? Nah, bisa disampaikan. Vision and challenge. Kemudian comprehensive survey of IoT toward 5G wireless system. Nah, ini kan 5G ini kan kalau di luar sana itu sudah jalan. Di tempat kita masih malu-malu kucing ya istilahnya, maksudnya karena sudah nih belum ada yang ngeluh nih 4G-nya, sudahlah biarkan aja 4G dulu. 5G-nya memang harus mengubah infrastruktur juga ya, termasuk perangkat perangkat antena yang ada di BTS misalkan, atau smartphone-nya yang pasti harus berubah. Kan sudah ada tuh smartphone yang sudah mendukung 5G. Kalau dulu kan 3G, kemudian 2G, atau kemudian belum GPRS ya. Kemudian mobile edge computing. Nah, ini ada 2 sini ya yang kaitannya dengan edge computing biasa, kemudian ada mobile edge computing. Nah, survei ini biasanya saya sampaikan di dalamnya ada paling tidak 30 atau 50 paper yang dia bahas. Jadi kalau orang membaca sebuah artikel atau paper yang survei atau review, maka orang sudah akan banyak dapat referensi banyak paper yang terkait dengan hal itu gitu ya. Nah, saya juga pernah dulu buat paper review ini. Kata pembimbing saya minimal 30 papernya yang harus dibahas di dalam situ. Baik, ini kita lihat lagi ya, ada judul lain yang kaitannya dengan ini. Sebentar saya minimize dulu ini, hide floating meeting control. Nah, oke, biar tidak mengganggu penglihatan saya di slide sini. A survey and tutorial on connection exploding needs, efficient communication in IoT. Nah, jadi ini ada abstraknya. Saya sengaja hari ini sampaikan abstraknya. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran isinya apa, itu silahkan membaca kembali nanti abstraknya ya. Karena waktu kita terbatas, jadi saya tidak bisa bahas satu-satu ini ya. Waktu kita hanya 50 menit ini. Kalau kita bahas satu-satu nanti tidak cukup waktunya. Mungkin ada yang merasa mungkin bapaknya juga tidak tahu. Ya, salah satunya juga itu. Mungkin salah satunya juga karena memang ini bukan murni bidang saya. Jadi karena saya baru beberapa tahun ini juga, dari sejak 2014 lah kurang lebih ya saya tahu tentang IoT. Ini apa ya IoT? Karena memang ada mata kuliahnya dulu yang kaitannya dengan ini. Jadi waktu saya di Jogja kemarin itu ada juga dibahas tentang ini. Tapi memang karena penelitian saya bukan di bidang ini, jadi saya hanya membahas sedikit-sedikit saja. Artinya penelitian tentang ini robotik yang berbasis IoT ada, tapi tidak banyak gitu. Jadi saya tidak bisa berbicara banyak tentang secara spesifik apa yang dibahas oleh para peneliti
editability ini ya. Coba kita lihat saja ya. Nah, kita lanjutkan lagi forensic verification of whole data from wearable device using anonymous witnesses ya, maaf. Nah, jadi ini kaitannya dengan data kesehatan ya. Jadi mungkin ada yang pernah tahu ada gelang atau ada smartwatch ya bahkan ya, atau jam pintar itu yang bisa mendeteksi data jantung ya kalau tidak salah, kemudian tekanan darah, kemudian seberapa lama kita tidur, kemudian apa lagi ya itu ya, mungkin ada yang bahkan tingkat stres mungkin ada bisa dari jam itu. Jadi hasilnya bisa dilihat di smartphone gitu, tapi jamnya kita pakai. Nah, sudah banyak saya kira perangkat-perangkat. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini, tapi ini yang berkaitan dengan verifikasi forensik ya. Jadi orang ini dengan anonymous witness, jadi saksi yang kita tidak ketahui dengan perangkat ini itu bisa diketahui. Ini mungkin bisa jadi ya, kalau itu dipasang kita tahu ini DNA-nya terhubung kemana, atau dia datanya siapa gitu, berapa tekanan darahnya atau catatan kesehatannya bagaimana, kurang lebih seperti itu kira-kira ya. Nanti dibaca saja ini abstraknya. Kenapa saya hanya sampaikan abstraknya? Karena memang untuk mendownload papernya ini harus bayar. Nah, ini kalau misalkan diklik nanti ya di ini sumbernya ini, nanti bisa dilihat kalau mau mendownload papernya harus bayar. Nah, itu yang kita tidak sanggup. Baik, berikutnya Wi-Fi based indoor robot positioning using the Fuzzy Forest. Nah, jadi ini yang kaitannya dengan robot ya, ini sudah berbasis Wi-Fi, kemudian dia kaitannya dengan positioning. Positioning itu dia biar tahu robotnya posisinya ada di mana di dalam sebuah ruangan gitu ya. Dan metode yang digunakan di Fuzzy Forest. Nah, itu bisa dilihat di sini apa yang dilakukan oleh peneliti ini untuk, oh ini saya lupa ya, ternyata anunya tidak muncul di sini ya. Siapa penelitinya? Mohon maaf ya. Nanti mungkin bisa dilihat lebih detail di link yang sudah saya sertakan di sini. Ternyata penelitinya tidak muncul. Double P spec securing spectrum allocation for IoT. Nah, ini mungkin kaitannya dengan sinyal ya di IoT-nya sendiri, nanti bisa dilihat dan dibaca. Ini salah satu penelitian yang terkait dengan IoT. Coba kita lihat sekilas. Ya, kaitannya dengan sinyalisasi ini, kira-kira ya, pengolahan sinyal lah. Mohon maaf kalau saya salah ya. Nanti bisa dilihat lagi di sininya. Baik, kita teruskan dulu aja, ini contoh aja dulu ya. Nanti kita akan fokus ke penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, biar tidak fokus ke yang ini mungkin sudah terlalu high gitu ya ininya levelnya. Dan oh ya, sekali lagi saya lupa tadi, ini yang saya sebutkan adalah paper-paper yang terbit di bulan November kemarin ya. Kenapa kita sebut kemarin? Karena sudah tanggal 3, sekarang tanggal 3 Desember 2020, dan ini isu 11, saya lupa volumenya keberapa ini, si jurnalnya. Tapi dia sudah, ini yang masuk baru ya, masih baru 3 hari yang lalu lewat nih bulan November nih. Kemudian ini ada lagi jurnal yang berikutnya, an interface alignment an ICA based semi-blind dual user building NOMA system for high reliability low latency IoT. Wah, ini apa lagi ini? Ini kaitannya mungkin dengan koneksi IoT-nya ya, entah itu diperbaiki dari sebelumnya yang sudah ada semi blind dual user. Berarti ada 2 user yang terkait gitu ya ke IoT. Kemudian bagaimana, entah kita nanti bisa dibaca saja, dia ada menyebutkan juga NOMA di sini. NOMA itu non-orthogonal multiple access ya. Nah, ini namanya singkatannya non-orthogonal multiple access. Nah, nanti bisa dibaca saja di situ ya. Ini bukan bidang saya, jadi saya tidak bisa secara detail menjelaskan apa yang dimaksud dengan model koneksi yang dibahas di situ. Kemudian the adoption analysis of voice-based smart IoT products. Nah, jadi ini analisis ya dari perangkat yang berbasis suara. Jadi, nah sama seperti tadi. Kalau misalkan tadi saya punya smart breaker, itu saya bisa perintahkan dengan suara. Jadi saya tidak perlu menuju ke saklarnya. Jadi smart breakernya itu bisa saya pencet saklarnya untuk mematikan, menghidupkan.
Saya bisa juga matikan hidupkan dari internet, dari smartphone asal dia terhubung ke internet ya. Kemudian saya juga tadi caranya itu si smart breaker-nya itu harus diregistrasikan dulu via internet ke websitenya, kemudian nanti dia sudah dapat ID-nya oleh smartphone kita, ketemu nama ID-nya itu kemudian kita simpan dan kita bisa perintahkan. Nah itu saya kemarin nyoba itu bisa misalkan turn off the lamp, misalkan dia terhubung ke lampu ya, terhubung ke lampu. Kalau kita beri dia nama lampu si smart breaker ya dia, atau dia beri nama yang lain, beri nama Teddy misalkan, bisa gitu ya, turn on Teddy misalkan, jadi dia akan nyala gitu. Itu ya tadi, mau bercanda gitu. Baik, kemudian apalagi banyak juga ya, Smart Environment Accuracy of a Server-Side Model in Design Topology WSN, Wireless Sensor Network ya. Ini sebenarnya bahasan kita di pertemuan berikutnya, tapi ada hubungan dengan IoT, saya coba ambil saja. Nah ini ada WSN, Wireless Sensor Network. Nah, intinya ada sensor yang dipasang nanti aja lah, nanti kebahas tentang itu lagi. Nah, kita coba lihat tadi yang jurnal internasional. Sekarang yang jurnal nasional ya, mungkin tidak banyak saya temukan, atau bahkan saya tidak juga kali ini tidak rajin mencarinya. Jadi hanya mungkin beberapa saja ya. Ini dari jurnal simetris dari volume 7 nomor 2, tapi sudah agak lama, makanya saya agak malas karena pas di search di Google atau di internet itu yang keluar yang lama-lama ini. Yang terbaru memang tadi yang internasional gitu ya. Dan yang terbaru juga ya yang dari mahasiswa, nanti kita coba lihat. Ini penerapan IoT dalam pembelajaran di Unisnu Jepara ya. Nah, saya kira ini biasa aja sih anunya, tapi ya sudah kita melihat ini memang salah satu paper yang secara nasional dipublikasikan gitu ya, dari Dias Prihatmoko dari program studi teknik elektro, mungkin dari Pak Dias atau Mas Dias atau siapa gitu ya, Dias Prihat dari Jepara ya, ini salah satunya, nanti bisa dilihat. Nah ada lagi pengukuran kecepatan kendaraan secara real time berbasis Android. Ini kayaknya saya juga lupa nih, ini siapa yang membahas, lupa saya sertakan di sini, mohon maaf ya, tapi di link itu nanti bisa dicek dan di cross check siapa penelitinya, kemudian yang dibahas itu apa saja. Di sini sebenarnya bisa dilihat di sini sekilas ya. Nama jurnalnya makalah ilmiah teknologi elektro. Nah, jadi ini kaitannya dengan teknik elektro kayaknya. Kebetulan saya dulu elektro. Nah, kalau itu dari judulnya kan kita bisa menebak-nebak, bisa mengira-ngira kira-kira yang dibahas itu kaitannya dengan apa. Apalagi tadi sudah ada abstraknya ya, abstraksi. Itu bisa nanti dibaca lagi ya. Nah, sebentar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kita masih punya waktu nih jam 9.39 kalau di saya. Berarti kita masih punya waktu berapa menit? Anggap sampai jam 10 ya. Jadi cukup lama. Ini cukup banyak masih penelitian mahasiswa ya. Kita lihat. Nah, ini kalau belum ya, kita lihat yang dari program kreativitas mahasiswa. Masih di pendanaan 2020. Oh iya, kaitannya dengan PKM, saya nanti meminta tolong ya yang sudah mengumpulkan alhamdulillah proposal, itu nanti kalau misalkan nanti dibuka ya pengusulan proposalnya di tahun ini untuk pendanaan tahun 2021, itu saya mohon untuk nanti rekan-rekan yang sudah membuat kelompok itu mau mengajukannya ke Dikti gitu ya. Jadi ya hitung-hitung membantu saya untuk melaporkan ke pimpinan nanti bahwa ini loh sudah ada proposal berapa ya kemarin, mungkin kayaknya lebih dari 5 ya. Kalau masing-masing 4, ini ada berapa orang ya? Bentar, kita lihat. 30 orang misalkan ya, atau berdasarkan 34 orang apa 35 orang. Kalau 4 kali 9 itu 36 ya. Ya mungkin paling tidak 7, 8 atau 9 proposal nantinya yang kita bisa ajukan, yang sudah luar biasa bagus itu nanti. Jadi saya minta tolong nanti yang sudah buat proposal, itu kan kayaknya pembuat proposalnya kan sudah serius ya. Jadi tidak main-main, sudah mengikuti panduan dari PKM-nya juga yang terbaru. Kalaupun misalkan nanti ada revisi di panduan yang
terbaru lagu misalkan, itu kita bisa nanti revisi sedikit-sedikit saja, tapi intinya sudah mengikuti panduan yang ada yang berlaku sekarang. Jadi nanti ada username dan password untuk bisa nanti akses ke namanya Simbel Mawas, Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Ditjen Dikti ya. Saya belum sempat tanyakan ke Pak Fitriadi di Banjarbaru dulu yang megang itu beliau, karena beliau dulu kan wakil ketua bidang kemahasiswaan. Nah, jadi walaupun sekarang dipegang oleh Bu Yulia, tapi kalau tidak salah mungkin itu masih ditangani oleh Pak Yadi nanti. Jadi kalau misalkan nanti sudah dibuka, saya mau nanti minta mungkin saya dikirimi. Kalau Teddy kemarin membuat proposalnya kan di belakangnya kan ada data pengusul ya. Itu kan ada nomor WA-nya, itu nomor WA-nya sudah disertakan yang aktif ya. Teddy ya. Iya, Pak. Oh iya, terima kasih. Berarti nanti saya akan mengacu ke nomor itu. Jadi kalau misalkan nanti pengusulannya sudah dibuka, saya akan mencoba menghubungi kawan-kawan yang datanya ada di situ, karena saya tidak hafal nomor kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini. Nanti saya akan coba hubungi situ, kemudian berikan nomor atau user passwordnya. Nanti saya minta dulu ke Pak Yadi. Nanti kemudian mengakses ke website Diktinya, kemudian proposalnya diupload, gitu aja. Sebenarnya simpel aja. Dan syukur-syukur kalau misalkan didanai gitu ya, dan bahkan ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Amin, mudah-mudahan nanti. Jadi paling tidak kita menghidupkan kembali. Dulu saya sudah pernah sampaikan, mahasiswa kita di SIMIK Banjarbaru itu sudah pernah sampai ke tingkat nasional. Dulu tahun 2008 kalau tidak salah. Tapi habis itu mulai tahun-tahun berikutnya sudah mulai kendor itu. Karena memang saya tidak lagi berkecimpung di situ. Saya fokusnya ke robotika. Jadi sebelum saya kuliah di Jogja kemarin itu kan saya fokusnya ke robotika. Jadi yang PKM ini jadi terabaikan jadinya. Nah, pembantu atau wakil ketuanya juga mungkin kewalahan itu mengurusi hal-hal lain, sehingga program kreativitas mahasiswanya jadi terabaikan jadinya. Nah, karena saya sekarang di bidang ini dan saya menangani bagian inovasi dan kreativitas mahasiswa juga dosen, jadi saya bertanggung jawab untuk kalau misalkan paling tidak proposalnya sudah ada sekarang, kemudian nanti mengajukan ke Dikti gitu ya, mudah-mudahan. Baik, kita lihat tadi pengantar, mudah-mudahan nanti bisa kita kerjakan. Ntar saya minimize dulu gambar saya. Smart Sportswear sebagai pengukur statistik kemampuan pemain sepak bola Indonesia best EOT. Nah, jadi bisa jadi ini oleh si pelatih sepak bolanya di masing-masing pemainnya itu ya dipasangi. Tadi istilahnya wearable device gitu ya. Jadi perangkat yang digunakan atau dipasang, entah itu berupa yang paling sederhana sih jam tangan sih, atau ya smartwatch gitu ya. Karena dia bisa memantau atau secara statistik mungkin si pemain bola ini sudah berlari berapa jauh, sudah melakukan pemanasan berapa lama, atau sekarang kondisi detak jantungnya seberapa, kemudian apalagi detak jantung apa sih? Biasanya apa yang kalau di smartwatch itu apa aja Teddy atau Alvarez atau Guzman atau Siska Minati yang terukur di sana. Saya tidak punya, jadi saya tidak tahu persis apa yang ada di situ. Nah, seingat saya ya Teddy. Kadar oksigen sama kayak detak jantung nggak, Pak? Oh itu ya, ada kadar oksigen juga ya yang dideteksi ya. Nah jadi itu mungkin yang oleh perangkat ini dibuat sehingga si pelatih itu bisa memantau kondisi masing-masing. Jadi kalau misalnya sudah terlalu letih, itu kan mungkin secara ekspresi dia tidak terlihat letih, tapi secara pengukuran statistik di perangkatnya itu dia mengalami keletihan yang luar biasa misalkan. Jadi si pelatih itu kan bisa menggantikannya dulu sementara gitu. Bukan kalau pemain bola selalu diganti ya gak bisa masuk lagi ya. Beda dengan si basket. Baik. Nah ini dari mana tadi? Dari Gajah Mada ya, PKMKC. Berikutnya aplikasi jamuran budidaya jamuran tiram putih berbasis IoT untuk merekayasa rumah jamur UKM di Jamur Putih Kaliurang. Saya dulu sempat melakukan rencana penelitian juga di waktu saya S1 dulu kaitannya dengan jamur ini, tapi karena memang saya sampaikan dulu itu tidak didanai, akhirnya kami tidak kerjakan, tapi dikerjakan oleh adik kelas. Nah ini bisa jadi dia kayaknya perangkat pemantau ini ya,
memantau budidaya jamur ini. Jadi entah dipasangi sensor, entah dipasangi kamera, entah apapun di situ, yang si pemiliknya itu bisa tahu dan bisa memantau kira-kira perkembangan seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang berminat, saya kurang tahu kalau di Banjarmasin atau Banjarbaru itu petani pembudidaya jamur, entah jamur kuping gitu ya, kalau di Banjarmasin ini biasanya itu ada di mana tepatnya ya, mungkin bisa di ini. Kemudian ada lagi Lestariin, aplikasi urun dana pelestarian hutan melalui penyiraman RTH berbasis IoT. Saya tidak tahu nih yang dimaksud dengan penyiraman RTH ini apa ya, nanti mungkin bisa dicari tahu. Nah, urun dana, jadi intinya mungkin kaitannya dengan apa ya, aplikasi urun dana pelestarian hutan ya, bisa jadi ini kayak model aplikasi penggalangan dana, sehingga proses yang dilakukan untuk mungkin ada bibit kayu atau bibit pohon yang nantinya bisa digunakan untuk penanaman kembali di hutan gitu ya, itu bisa disiram secara otomatis. Jadi kalau misalkan itu ditanam di hutan pinus di mana sih namanya, Riam Kanan sana misalkan ya, jadi tidak pun orangnya menyiramnya tiap hari gitu bibitnya itu, kalau misalkan itu musim musim kemarau atau musim panas. Nah, jadi secara otomatis sudah bisa dilakukan, bukan bisa jadi tidak otomatis, tapi secara jarak jauh bisa dikerjakan gitu penyiramannya. Bisa jadi seperti itu ya, ini hanya menebak saja. Nah, kemudian fast response Erythamia IoT detektor sebagai deteksi atrial fibrialis. Nah, apalagi ini kita tidak tahu persis ya, terutama saya sih tidak tahu persis apa yang dimaksud di sini. Ini seperti bidang kesehatan atau kedokteran atau bidang kimia tertentu atau lainnya ya, yang dibahas di sini. Tapi ada IoT-nya, jadi saya ambil saja karena memang kata kuncinya di list proposal yang didana itu adalah IoT atau Internet of Things gitu ya. Tapi kalau saya ketik IoT itu saja, nanti kata-kata selain IoT juga muncul. Makanya saya pas men-search itu saya lihat dulu ini betul-betul IoT apa tidak dari judulnya, karena saya tidak tahu persis isinya apa. Kemudian PECROL, Integrated Audio Management of Pest Control, memanfaatkan suara suling bugis berbasis IoT. Kita tidak tahu persis ya, tapi ini ada memanfaatkan suara suling bugis berbasis IoT. Pest control, pest ini saya tidak ingat ya, saya tidak tahu persis. Pest ini apa maksudnya? Ada yang tahu pest, PEST? Mungkin ada yang coba sebentar ya, kita cari di Google dulu, pest itu apa. Saya tidak sempat mencari pest itu apa, coba kita lihat. Tunggu sebentar ya, mohon maaf ya, kita cari dulu pest itu apa. Oh, hama ternyata. Jadi ini manajemen hama ya. Nah, tampaknya ini ada proses pemanfaatan suara suling bugis. Bisa jadi mungkin ada orang bugis di sini, rekan-rekan sekalian. Jadi saya tidak tahu persis suling bugis itu suaranya seperti apa, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mengontrol hama katanya. Tapi hama apa saya tidak tahu persis. Yang muncul di saya ini seperti serangga sih. Ada kecoa atau apa gitu ya. Mungkin kalau yang dimaksud di sini kan kita harus memang membaca secara lebih detail ya, yang dimaksud hama di dalam penelitian ini hama apa? Hama di sawah kah, hama di kebun kah, hama di rumah atau hama di mana? Atau di hidroponik kah misalkan gitu ya. Tapi secara arti tadi di Google itu pest itu artinya hama ya. Bisa jadi ini bagus juga nih inovasinya ya, bisa jadi inovasi terbaru juga untuk proses mengontrol hama dengan menggunakan suara suling. Jadi dia sudah rekam gitu ya, kemudian nanti kalau misalkan mendeteksi ada hamanya, dia bisa menyuarakan atau memutar kembali audio yang sudah direkam tadi, audio sulingnya tadi ya. Bagus itu. Nah, ini saya juga tidak terpikir ternyata ada yang melakukan penelitian di situ. Kemudian alat deteksi kerusakan motor listrik berbasis discrete Fourier transform yang terintegrasi IoT. Nah, jadi discrete Fourier transform ini teori di mata kuliah pengolahan sinyal. Dulu saya pernah mengambil mata kuliah ini di S1, pernah mengajar juga di SIMIK Banjarbaru
kapan ya, saya lupa, udah cukup lama juga ini. Entah sekarang mata kuliah itu masih ada apa tidak, saya kurang tahu. Nah, ini alat deteksi kerusakan motor listrik yang terintegrasi IoT ya. Jadi motor listriknya itu entah dipasangi alat tambahan atau mungkin dihubungkan ke komputer atau ada microcontroller yang tadi sudah ada discrete Fourier transform teorinya di situ. Kemudian nanti bisa mendeteksi motor listrik itu termasuk motor yang kita gunakan untuk robot ya. Itu kan motor listrik DC. Ada motor listrik AC, nanti itu kan yang ada di AC air conditioner ya, pendingin ruangan atau kipas angin, atau misalkan apa lagi ya, motor listrik itu blower, misalkan blower di kamar mandi atau di rumah atau di ruang tertentu atau di mana gitu. Itu motor listrik. Baik. Atau juga motor listrik, tapi kalau motor listrik yang sepeda motor saya kira bukan itu ya maksudnya ya. Bisa jadi itu juga termasuk motor listrik, maksudnya sepeda motor listrik, karena di dalamnya ada juga komponen motor listriknya. Baik, ini dari Undip. Kita coba lihat lagi alat mendeteksi jatuh gerontik. Nah, gerontik ini apa? Coba kita cari tahu dulu sebentar. Saya juga tidak tahu gerontik ini maksudnya apa. Karena ada juga penelitian kawan saya yang mendeteksi jatuh dengan menggunakan smartphone. Gerontik. Nah, bentar. Wah, mata saya kabur nih. Ngetik gerontik aja susah. Coba kecil. Gerontik itu apa sih ini? Apa ya? Saya tidak bisa menemukan yang spesifik. Bentar. Apa yang dimaksud dengan gerontik? Gerontik adalah. Ini ada, Pak. Oh iya, apa? Silakan. Gerontik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lanjut usia dengan segala permasalahannya. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi ini maksudnya untuk mendeteksi jatuh pada orang tua gitu ya. Mungkin kalau disebutkan di judulnya orang tua itu kan agak kurang etis gitu ya. Jadi dicarikan bahasa yang lebih spesifik, tapi orang umum tidak bisa menebak itu apa ya, kecuali cari tahu dulu ya, atau kecuali orang kesehatan atau kedokteran yang tahu. Baik, terima kasih tadi yang sudah. Saya karena matanya sudah agak kabur, jadi kalau mencari di handphone itu agak kabur ini. Yang nulis gerontik aja salah-salah. Baik, jadi kalau di kawan saya dulu melakukan penelitian untuk deteksi jatuh itu ada yang menggunakan smartwatch, ada yang menggunakan smartphone, mungkin ada lagi akselerometer gitu ya. Jadi kawan saya ada beberapa itu yang penelitiannya dengan itu, dan itu jadi satu disertasi ya. Dia hanya menemukan teori bagaimana mendeteksi orang jatuh berdasarkan data akselerometer. Akselerometer tahu ya, ada di smartphone biasanya, tapi mungkin tidak semua smartphone ada akselerometernya. Kalau GPS itu ada akselerometer, ada apa lagi ya satunya? Apalagi tadi di sensor di smartphone itu saya lupa. Akselerometer, saya lupa lagi. Apa lagi yang ada di situ? Oh, giroskop. Nah, ada giroskop. Jadi beda antara giroskop dengan akselerometer. Kemudian apalagi smart absorber emisi gas from eggshell membran terintegrasi IoT dan monitoring system. Smart absorber ini eggshell ini apa ya kira-kira ya? Nanti dicari tahu saja ya seperti tadi ya. Mungkin waktu kita sudah jam berapa nih? Nah, itu kan sudah habis kan? Coba kita lanjutkan dulu aja. Nanti silakan dicoba dicari tahu kira-kira maksud yang diinginkan dari judul ini apa gitu ya. Intinya kita hanya melihat inilah judul-judul dari penelitian-penelitian di luar sana dari mahasiswa yang terkait dengan IoT. Ini flame care, kemudian sistem monitoring perkebunan. Nah, perkebunan mungkin salah ya, perkebunan mungkin. Perkebunan ada M-nya. Guna mengurangi kematian tanaman akibat kemarau berkepanjangan berbasis IoT. Jadi ini kalau misalkan perawatan tanaman yang pada musim kemarau, pada musim panas gitu ya. Jadi kalau misalkan sama mirip seperti tadi, jadi ada model sistem penyiraman yang otonom atau yang terintegrasi, itu bisa dipantau dari jauh melalui internet gitu ya. Jadi nanti aja deh kita bahas lagi yang kaitannya dengan WSN. Itu minggu depan.
Topofilter air kapur mengurangi penyakit orotiliasi pada warga desa. Nah, ini juga kaitan dengan penyakit, kaitan dengan kedokteran atau bidang kesehatan ya atau perawatan. Nah, ini tapi yang dibuat adalah topofilternya. Kemudian sistem tergaris kemudian Maggot Black Soldier Fly berbasis apalagi ini Maggot Black Soldier Fly ya, berbasis IoT sebagai media pendidikan siswa dalam upaya pengurangan sampah awal. Berarti kayaknya nih apa namanya bakteri yang menguntungkan kayaknya ya. Fly ini lalat ya kayaknya ya. Larva. Oh, apa? Larva dari kayak lalat gitu kayaknya, Pak. Oh, lalat. Oh iya, baik. Nah, terima kasih ya sudah dibantu saya. Ada fly ini saya kira ya seperti butterfly gitu. Baik, kita lihat. Actor, aplikasi teknologi monetas berbasis IoT pada peternakan pasca morti 3E Telogo Mas Malang. Wah, ya ini ada monetas berbasis IoT mungkin bisa dipantau dari rumah gitu ya, atau dari rumah si peternaknya ini. Mana saja yang sudah menetas ininya, atau bahkan bisa membalik sendiri nih ya. Biasanya kan ada kan yang diguncang-guncangkan itunya base dari telurnya sehingga telurnya bisa berbalik posisi. Tapi kalau diguncang-guncang terlalu keras nanti telurnya malah pecah, tidak jadi menetas. Portable generator thermoelectric monitoring IoT sebagai alternatif pembangkit listrik tenaga termal daerah. Wah, ini bagus nih. Ya, jadi daerah 3T ya namanya dulu. Terdepan, terluar, tertinggal. Jadi di ujung-ujung dalam sana kadang-kadang ada daerah-daerah terpencil gitu dan tertinggal. Nah, ini dibuatkan portable generatornya. Monitoring dengan separating dustbin using internet opting. Nah, ini tempat sampah ya berbasis IoT. Masih ada lagi ternyata. Sama-sama perintah kereta menggunakan sensor berat dan IoT. Nah, sensor berat ini ada mahasiswa saya yang sudah lulus, barusan lulus maksudnya, sudah ujian. Jadi sistem memantau berat dari mobil berbak terbuka. Jadi sistem pengingat muatannya. Jadi kalau muatannya berlebih, ini juga mungkin kalau misalkan dia mendeteksi beban di lintasan kereta api ya. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan dari apa yang sudah disampaikan. Kita sudah melewati batas waktunya, hampir nanti dimarahi orang yang akan kuliah berikutnya ya. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki dan pekan depan kita bisa bertemu lagi. Saya kira itu dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan kata-kata ataupun mungkin materi yang tidak pas gitu ya. Baik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam.